Dan nanti di akhir zaman, orang yang kembali berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah akan menjadi asing kembali. Lalu mereka bersiteguh, mereka akan kekuh, mereka akan istiqomah, sabar, walaupun mereka diasingkan dan bahkan dibuang dari kampung halamannya, dicampakkan oleh keluarganya. Maka mereka-merekalah umat yang beruntung. Nabi Muhammad SAW, merekalah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati. Ciri khas Firqatun Najiyah, satu, ya'maluna bis sunnah iftarakahan nas. Ini yang pertama. Ya'maluna bis sunnah iftarakahan nas. Apa artinya? Mereka mengamalkan sunnah Nabi saat umat Nabi sudah banyak yang meninggalkannya. Ya, sudah banyak umat Nabi yang meninggalkan dan dia yang mengamalkan. Sunnah Nabi itu banyak, Pak, bukan hanya jenggot saja. Bukan saja masalah isbal atau tidak isbal, bukan hanya itu saja sunnah Nabi. Sunnah Nabi dalam masalah makan. Coba lihat, hari ini orang banyak sewa gedung. Menikah, baralek, sewa gedung dalam 2 jam, 3 jam. Sewanya mahal. Coba kalau sewa itu diberikan pada Suriah, pada Palestina, Masya Allah kan. Sewanya berapa juta, Pak, gedung itu? Tergantung ya gedung di mana. Puluhan juta biasanya kaum muslimin. Puluhan juta. Habis itu, makannya pasti prasmanan. Ya enggak? Makannya ambil piring, kalau sendokkan, dan memang enggak disediakan kursi. Waduh! Enggak disediakan kursi. Akhirnya makan. Ya'kuluna kama ya'kulul kufar. Mereka makan seperti orang-orang kafir makan. Makan, pakai sendok, berdiri. Setelah itu ambil air minum dengan tangan kiri, minum berdiri. Dan itu sudah tren dan model. Khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati, dia akan mengamalkan sunnah ketika orang-orang lain meninggalkan sunnah. Kelihatan. Yang ada di rumah makan itu, di rumah makan dia apa? Di ruangan kendurian itu, yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati, lihat mereka yang mengamalkan sunnah. Nggak apa-apa, dia masuk ke dalam, kemudian dia sendok nasinya, lalu dia cari di sudut mana dia bisa duduk. Kalau memang nggak ada kursi, dia akan tetap mencari tempat duduk di mana dia bisa duduk di situ. Ciri khas. Dan dia hanya akan menyuapkan makanannya ke mulutnya dengan tangan kanannya. Dan dia hanya akan minum dengan tangan kanannya. Dan dia akan membaca bismillah. Ketika orang sambil ketawa-ketawa langsung makan tanpa bismillah. Ini masalah-masalah kecil saja, Pak. Ini masalah-masalah kecil saja. Begitu juga saat dia akan membuat rumah, contoh. Arah WC-nya kemana? Dia cari dulu arah kiblat kemana? Oh, kiblat ke situ. Maka dia perintahkan Pak tukang buat arah WC-nya ke sana. Dia mengikuti sunnah. Di saat banyak umat Nabi yang tidak peduli mau arah kemana, kayak pokoknya sudah nongkrong aja tempat WC di situ. Terserah sama orang-orang yang mengamalkan sunnah. Semua kebijakan dan apapun yang akan dilakukannya, dia tanya dulu sunnahnya gimana. Nah, begitu, Pak. Ini ciri Firqatun Najiyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sejati. Termasuk, Pak, saya waktu lamaran istri saya, melamar calon istri saya. Saya tanyakan kepada calon mertua, nanti pakai musik nggak? Nampaknya iya katanya. Kalau begitu nggak jadi, saya bilang. Begitu, Pak. Kalau begitu nggak jadi. Terus saya tanya lagi, ketika mereka akhirnya satu keluarga mengatakan, Ustaz Zul, sebenarnya kami juga tidak suka. Kita kan tahu itu adalah tidak dan menyelisih sunnah, tidak islami. Tapi di sini kita kayak dipaksa oleh adat dan budaya di sini. Saya katakan, saya menikah mungkin hanya sekali seumur hidup. Saat itu ya. Kenapa ketawa, Pak? Saat itu, saya mungkin menikah hanya sekali seumur hidup. Saya tidak ingin ada warna yang sesat dalam pernikahan ini. Saya katakan, ayahanda dan bunda yang saya cintai. Yang pertama, saya tidak ingin adanya
alat-alat setan dalam acara pernikahan saya. Akhirnya sepakat keluarganya semua, alhamdulillah nggak jadi. Yang kedua, padahal Pak tahu nggak Bapak Ibu, yang paling ngaruh untuk baralik itu ambo. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Yang paling harap agar ini jadi, karena ini wanita akhwat, rebutan ikhwan-ikhwan soleh Pak. Ustaz-ustaz di Timur Tengah, di Mesir itu dengar nama dia, sudah berharap mudah-mudahan saya suaminya. Dan sekarang sudah akan jadi istri saya. Kalau sempat orang tuanya mengatakan, kalau nggak jadi ya wes. Udah Pak, nangis saya pulang. Tapi Bapak Ibu mencoba, ya'maluna bis sunnah itarakahan nas. Kalau dufuf nggak apa-apa, hidupkanlah dufuf, kata tabuhlah genderang, ya. Kalau semacam nasyid segala macamnya, itu nggak apa-apa. Ada ruh-ruh perjuangan, ada menabuh apa namanya itu? Ya semacam rebana silakan. Dan itu diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kaum muslimin, pertanyaan saya yang kedua. Ayah, bunda, saya tidak mau ada acara loncat telur. Kemudian menyerakkan beras kuning. Loncat telur itu apa? Ini ada telur, loncati. Nanti istri juga ngikut di belakang, loncati juga. Ada khurafatnya tuh. Ya. Kemudian ada taburkan beras kuning. Tabur beras dikasih kunyit, direndam dengan kunyit, lalu dikeringkan, kemudian diserakkan beras itu. Sepanjang jalan di pengantin diserakkan beras. Kenapa? Itu amalan setan, buang-buang beras. Sekalipun banyak donatur yang siap, 1 karung bisa dibelikan untuk acara pernikahan Ustaz Zul, tapi saya nggak mau. Itu adalah perbuatan amalan setan. Coba Pak, ini tamasuk bis sunnah. Upayakan sebisa-bisanya. Nah, kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, adalah upaya. Bukan berarti tanpa kalau saya biarkan berarti saya kafir, saya pembenci Rasul. Enggak begitu. Kita juga tidak mau sesempit itu Pak. Kalau orang mau melaksanakannya, bahkan sering ikhwan datang pada saya, Pak Ustadz, ini akhwat, Masya Allah Pak Ustadz. Apanya Masya Allah? Agamanya Pak Ustadz, ilmunya, ketaatannya, akhlaknya. Tapi Pak Ustadz, keluarganya masih remang-remang. Keluarganya akan menikahkannya dengan orang lain, dengan yang jahil, sementara akhwat ini potensial untuk Islam Ustadz. Jadi saya ingin menyelamatkannya, ingin menikahinya. Alhamdulillah orang tuanya setuju dan menerima lamaran saya. Tapi mereka akan adakan acara seperti orang-orang umumnya di gedung Pak Ustadz. Pakai musik Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Saya katakan, kira-kira menolak bisa enggak? Pasti saya yang ditolak setelah itu Pak Ustadz. Lalu saya katakan, kalau begitu ambil anak gadisnya. Istighfar kalian, taubat. Kemudian cukup sekali itu kalian pernah dipaksa dalam lingkungan jahiliyah, ke depan jangan ada di rumah tangga kalian musik. Soalnya kalau kekeh kita di bidang itu Pak, ini nggak prinsip sebenarnya. Kalau kita kekeh di bidang itu, kalau nggak jadilah. Akhirnya akhwat muslimah yang taat ini dinikahi laki-laki jahil, lalu dibawa murtad. Lalu gimana? Lalu potensinya yang mungkin hebat untuk dakwah dan sebagainya dimanfaatkan untuk hal yang besoknya jahiliyah. Ayo bagaimana? Jadi harus cerdas juga ya Pak ya. Disebut dengan istilahnya fiqhud dakwah. Kita harus memahami fikih dakwah. Jadi maksudnya kaum muslimin, kita mengajarkan fanatik selagi fanatik itu tidak memberikan kepada kita mudarat yang lebih besar, dan itu parsial. Itu kuncinya, itu parsial. Ibarat Allah, baik. Ya'maluna bis sunnah itarakahan nas, ciri mereka. Lalu ciri mereka berikutnya, yang kedua, mereka hidup dalam keadaan ghurbah. Apa itu ghurbah? Dan mereka sabar di atas ghurbah. Ada yang tahu ghurbah? Ya, ghurbah. Apalagi di zaman sekarang Pak, mereka rela hidup dianggap asing. Untuk zaman sekarang, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam mula-mula datang, dia dianggap ajaran yang asing dan dianggap asing oleh masyarakat sekitarnya. Kaum muslimin
yang baru-baru memeluk Islam di Mekah, awal-awal Islam dizahirkan, betul-betul diasingkan. Dan nanti di akhir zaman, orang yang kembali berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah akan menjadi asing kembali. Lalu mereka bersiteguh, mereka akan kekuh, mereka akan istiqomah, sabar. Walaupun mereka diasingkan dan bahkan dibuang dari kampung halamannya, dicampakkan oleh keluarganya, maka mereka-merekalah umatku yang beruntung. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah sejati. Baik, kita kembali kaum muslimin. Ghurbah, mereka menjadi asing. Memang asing. Coba aja Bapak, waktu kendurian di gedung, Bapak makan, Bapak duduk, orang lain berdiri. Asing nggak Bapak? Asing, pasti Bapak asing. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ghurbah selesai. Masalah ciri khas yang harus ditanggung oleh mereka. Dan yang terakhir, saat mereka sudah betul-betul tidak sanggup lagi dalam ghurbahnya, ciri khas mereka, firqatun najiyah ini adalah mereka mengasingkan diri ke tempat di mana mereka terpisah dari kehidupan komunitas masyarakat banyak. Mereka melakukan uzlah. Uzlah. Apa? Dia pergi ke kampung yang bisa jadi manusia hampir-hampir tidak ada di situ. Dia mulai bercocok tanam di kampung, dia hidup dengan anak-anaknya demi menyelamatkan imannya. Mereka melakukan uzlah. Mereka demi mempertahankan imannya. Kesyirikan sudah merajalela, bid'ah merata di mana-mana. Kezaliman dan juga mesum, melacur segala macamnya, membuat rusak pergaulan anak-anak, dan dia tidak tega dan dia tidak mampu merubah. Dia tidak mampu merubah, maka dia melakukan uzlah. Dia melakukan uzlah. Baik kaum muslimin, ini adalah ciri khas daripada firqatun najiyah.